Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan semakin semangat belajarnya ya. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas nih soal prediksi ujian IPA. Soal ini dikirimkan oleh salah satu teman kelas IPA. Oke, kita bahas dulu di part pertamanya. Oke, sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah penampakan cover depan soalnya ya. Oke, nomor 1. Seorang pelari masanya 60 kg. Oke, ini ada massa 60 kg, memecahkan rekor lari 100 meter. Berarti jarak yang ditempuh adalah 100 meter. Jarak ini masuk juga dalam besaran panjang ya, karena punya satuan meter. Catatan waktunya 9,02 second, berarti waktu 9,02. Berdasarkan data pelari, dapat dihasilkan besaran turunan. Oke, jadi kita diminta mencari tahu besaran turunan apa yang bisa kita dapatkan dari 3 informasi besaran pokok yang ada di soal. Oke, kita cek langsung aja dari opsi yang A, kecepatan. Nah, ini caranya, teman-teman bisa lihat yang pertama dari satuannya. Kalau satuannya tidak membantu, berarti bisa juga lihat dari rumusnya. Oke, kecepatan ini punya satuan meter per second. Kita lihat ya, meter ada di sini 100 meter, second ada di sini, berarti kecepatan betul. Kemudian tekanan. Tekanan ini adalah kalau satuannya Pascal. Pascal kan tidak membantu. Apa ini di sini gabungan dari apa Pascal? Berarti kita bisa cek dari rumusnya, yaitu gaya dibagi luas permukaan. Gaya bisa kita peroleh dari massa dikali gravitasi atau percepatan gravitasi. Luas permukaan si pelarinya ini nggak ketahuan. Berarti tekanan tidak bisa kita cari ya dari 3 besaran pokok di atas. Oke, sekarang yang B, percepatan. Percepatan ini turunannya kecepatan. Jadi kalau kecepatan aja bisa dicari, percepatan pasti bisa dicari ya. Meter per second kuadrat. Jadi meter ini second, bisa. Percepatan betul. Energi kinetik. Nah, ini rumusnya adalah karena energi satuannya joule, kita nggak bisa nebak dari mana asalnya joule, maka bisa dari rumus. Setengah kali mv kuadrat. M adalah massa, V-nya adalah kecepatan. Massa ada 60 kg, kecepatannya bisa kita cari nanti dari 100 per 9,02. Jadi, betul jawabannya yang B. Oke? Sementara yang C salah ya, energi potensial ini salah. Energi potensial ini rumusnya massa kali gravitasi kali ketinggian. Tuh, nggak ada ketinggiannya, nggak ada. Ya. Kemudian yang D, massa jenis juga salah ya, daya pelari massa jenis ini rumusnya ρ sama dengan M per V, yaitu V di sini bukan V kecepatan, tapi V-nya adalah volume kalau massa jenis, massa per volume. Oke, jadi jawabannya jelas yang B. Next, kita ke soal nomor 2. Ini ada skema wujud zat dan perubahannya. Oke, ini mudah ya, perubahan wujud zat. Kita cek yang mana yang benar. Oke, ini sudah ada informasi padat. Kemudian kita lihat di sini panahnya melebur. Jadi dari padat, kemudian melebur itu adalah sama dengan mencair. Berarti 3 otomatis cair, karena melebur itu dari wujud padat ke cair. Kalau yang ini padat, yang ini cair, pasti di sini gas sisanya ya. Oke, udah ketahuan ya. Jadi sekarang kita cek. Opsi yang 3 sama 4 cair gas. Ini gas cair, salah, kebalik. B betul, yang C betul, yang D salah. Berarti antara B sama C. Oke, kita lanjut. 1, berarti ini cair ke padat. Nih gampang ya, cair ke padat berarti membeku. Kita lihat, yang 1 membeku, tadi udah antara B sama C ya. Tinggal yang ini mengkristal, salah. Berarti jawabannya otomatis B. Oke. Nanti kita lihat sampai sini udah langsung ketahuan, apalagi mau lihat sampai ke sana boleh ya. Melepaskan kalor ya, kalau membeku, kalau mencair atau melebur kebalikannya, dia membutuhkan kalor. Kemudian
Yang dua ini dari gas ke padat mengkristal, betul ya, melepaskan kalor juga. Oke. Next, kita ke soal nomor 3. Sifat fisik batu. Oke, ini gampang ya. Batu itu adalah termasuk wujud zat padat. Termasuk dalam zat padat ya. Kita tinggal lihat sifat fisiknya zat padat. Volumenya tetap. Kerapatan partikelnya sangat rapat. Betul. Tidak bisa dimanfaatkan. Betul. Orang udah segitu memang sudah mampat. Jadi nggak bisa lagi dimanfaatkan ya. Tidak dapat dialirkan. Betul. Dia bukan air, bukan juga udara, bukan gas. Jadi udah langsung aja jawabannya yang A. Oke. Next ke soal nomor 4. Perhatikan grafik jarak S terhadap waktu. Jenis gerak tiap segmen benda secara berurutan. Kalau naik berarti benda dipercepat. Ini kalau lurus aja berarti bendanya diam, tidak ada pergerakan. Kemudian ini adalah benda diperlambat kalau grafiknya turun. Oke, tapi ini saya koreksi sedikit ya. Mungkin maksud soalnya bukan grafik jarak terhadap waktu, tapi grafik kecepatan terhadap waktu. Karena nanti kalau grafik jarak beda lagi. Sementara ini yang ditanya jenis geraknya. Oke, kalau grafik kecepatan terhadap waktu, ketika kecepatannya naik, maka itu bendanya pasti dipercepat. Kemudian kecepatannya tetap, berarti bendanya diam di situ-situ aja. Ketika mengalami kecepatan yang turun, berarti bendanya diperlambat. Jadi jawabannya yang D ya. Tuh, tapi kalau misalkan memang dia mau grafik jarak terhadap waktu, ini yang satu seperti ini disebutnya GLB. Gerak lurus beraturan. Jadi bendanya GLB, bukan kalau benda dipercepat kan namanya GLBB dipercepat. Tuh ya. Sementara kalau benda dipercepat atau GLBB dipercepat, dia grafiknya melengkung ke atas begini. Tuh, lengkung ke atas. Kemudian kalau GLBB diperlambat, grafiknya melengkung turun ke bawah. Tuh ya. Jadi ini bisa diperbaiki sedikit, mungkin maksudnya adalah itu, salah nulis di sini aja palingan ya. Oke, tapi esensi maksudnya paham ya. Next kita ke nomor 5. Oke, ada dua benda. Yang satu masanya 20, satu 40. Kemudian mengalami gaya yang beda-beda juga ya. Tuh, 80, 70 ke sana 2,5, ini 100, 80 ke sana 150. Kedua benda bergerak secara bersamaan menempuh jarak 25 meter. Kesimpulan. Oke. Berarti supaya kita tahu yang mana yang lebih cepat sampai, karena ini ada hubungannya sama percepatan ya. Tuh, lihat dari opsinya ketahuannya ada hubungannya sama percepatan dan sebagainya. Dan dilihat dari besaran yang diketahui. Ini ada gaya, kemudian ada massa, itu pasti percepatan. Atau hukum 2 Newton. Oke? Hukum 2 Newton ini percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gayanya tapi berbanding terbalik dengan massanya. Atau F dibagi M. Oke? Karena F-nya lebih dari 1, jadi kita harus cari resultan gaya masing-masing dari benda ini. Ya, resultan gaya itu kalau bendanya searah dijumlah, kalau berlawanan dikurang. Kan kayak gini. Ini dia ke sana 250, tapi ini ke sana berlawanan. Jadi nanti yang ini dikurangin sama yang ini. Jadi 80 tambah 70, 150 dia searah, kemudian nanti 250 dikurang 150 ya. Sementara yang ini yang searah 100 dan 150. Jadi ditambah, kemudian nanti dikurangin yang sisanya berlawanan. Oke? Kita cari masing-masing ya. Percepatan benda pertama, tadi 250 kita kurangin sama 80 dan 70. Ini adalah 100. Atau caranya mau 80 tambah 70 dulu, 150, baru 250 dikurangi 150. Angka yang besar dikurangi yang kecil ya, karena kita mau carinya resultan gaya. Tuh. Jadi panduannya yang besar dikurangi yang kecil. Kalau yang besar adanya di sebelah kanan, berarti yang di kanan dikurangi yang kiri. Tapi kalau yang besar ada di sebelah kiri, atau ke arah kiri, berarti yang kiri kurang kanan. Tuh, nggak ada patokannya, dia harus siapa duluan yang dikurangin. Oke? Ini 100 dibagi masanya 20, jadi 5 percepatannya. Yang kedua, yang searah 100 sama 150 dijumlah kurang 80 jadi 170. Kita bagi sama masanya 40, 4,25. Berarti yang lebih cepat adalah yang A.
Artinya benda A lebih dulu sampai daripada benda B benda 1 lebih dulu sampai karena benda 1 percepatan lebih besar. Berarti udah jelas jawabannya yang A ya. Benda 1 lebih dahulu sampai karena percepatannya lebih besar. Oke. Mendahului benda B pada jam. Enggak ya. Ini benda 2 lebih dahulu sampai karena masanya besar. Enggak. Justru kalau masanya besar, justru itu akan memperlambat karena kan lebih berat. Tuh. Benda 2 lebih dahulu sampai karena enggak. Ya, benda 2 resultan gayanya memang lebih besar, tapi ketika dibagi sama masanya juga besar, jadi percepatannya ya. Hubungannya ke percepatan. Oke. Gampang ya. Kita next ke nomor 6. Oke. Ini udah ke gambar duluan batunya nih, ya. Seorang anak menjatuhkan sebuah batu. Oke, batunya udah kita buat ya gambarnya. Bermasa 2 kg. Oke, kita bikin 2 kg. Dari ketinggian 20 meter. Dari ketinggian 20 meter kita sebut sebagai tinggi yang pertama atau H1. Ya, kenapa? Karena nanti batunya akan mengalami perpindahan atau jatuh ya. Nih dia bilang, jika percepatan gravitasi, gravitasinya 10. Energi kinetik batu yang jatuh sejauh 5 meter. Oke, jadi batu ini akan jatuh sejauh 5 meter. Pada 5 meter, ya. Jadi batunya jadi di sini nih. Dia jatuh, terus di pause dulu. Nah, ketinggian yang kedua, kita hitung sebagai H2 adalah 15. Dari mana 15? Dari 20 dikurang 5 meter. Jadi ini adalah posisi awal batu 20 meter, disebut H1. Kemudian posisi batu setelah jatuh adalah 15 meter dari 20 dikurang 5 ya. Tuh, oke. Sampai sini paham ya? Nah, energi kinetik pada soal ini kita nggak bisa pakai rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat karena tidak ada kecepatannya. Tuh, tapi kita bisa pakai rumus, kita bisa manfaatkan dari rumus ini. Ya, M dikali G kali H1 min H2. Dari mana dapatnya ini? Jadi nanti kalau teman-teman review lagi pelajarannya ya, diingat-ingat lagi, energi itu sesungguhnya tidak bisa diciptakan maupun tidak bisa dimusnahkan. Jadi dia segitu-gitu aja energinya. Oke, sorry. Nah, kemudian energi kinetik ketika dijumlah dengan energi potensial, jumlahnya sama dengan energi mekaniknya. Oke, nah energi kinetik pada benda yang mengalami perpindahan, tuh ya, ketika bendanya ada di tengah-tengah lah gitu ya, dia nggak sampai di bawah. Nah, ketika benda ada di tengah-tengah, maka rumus yang berlaku M kali G dikali H1 min H2. Oke, bukan pakai, kenapa hanya nggak pakai yang 5? Bukan, karena 5 ini adalah hanya perpindahannya, bukan posisi bendanya dari si tanah ini. Oke. Jadi kita masukin aja. Masanya 2. Kemudian gravitasi 10. H1 min H2. Jadi 20 dikurang 15. Ya. Pada akhirnya kita akan dapat angka 5 nanti ya. Jadi langsung 20 kali 5. 100 Joule. Oke. Gampang ya. Itu makanya kenapa tadi H2-nya kita bikin dulu yang ini. Karena kalau kamu mengira di sini H2, kamu masukinnya nanti jadi 20 dikurang 5, malah 15. Ya. Oke. Next, kita ke soal nomor 7. Jika usaha yang bekerja pada benda sebesar 60 Joule dan benda mengalami perpindahan 12 meter, gaya A dan B adalah, ini kata kuncinya usaha. Rumusnya usaha adalah gaya dikali perpindahan. Itu yang pertama. Usahanya ada, sudah diketahui ya, jika usaha sebesar 60 Joule, berarti ini usaha 60 Joule. Kemudian mengalami perpindahan 12 meter, ini S-nya, perpindahan. F-nya berapa? Nah, ini yang mau kita tebak F-nya. Ya, F-nya baru dikasih tahu satu benda, satu arah gaya. Sementara dua arah gaya yang lain, A sama B, ini yang harus kita cari. Jadi kita cari dulu F-nya, kita balik rumusnya.
Kalau W sama dengan F kali S, maka F adalah W bagi S. Kita tinggal bagi ya, 60 bagi 12 adalah 5. Nah, F di sini karena dia lebih dari satu gaya, ini seperti yang tadi ya, maka F-nya adalah resultan gayanya, total gaya. Tuh ya. Nah, total gaya kalau searah di jumlah berarti A ditambah B, kemudian kalau berlawanan dikurang. Oke. Jadi F totalnya adalah A ditambah B dikurang 20. Oke. Kita masukin F totalnya kan 5. A ditambah B kurang 20. Kemudian ini min 20 kita kumpulin sama angka di sini ya. Jadi kita pindah ruaskan. Karena min pindah ruas jadi plus. Jadi 5 tambah 20 adalah A tambah B. Berarti A tambah B-nya 25. Kita tinggal cari yang mana A sama B kalau dijumlahin di opsi-opsi ini yang mana jumlahnya 25. 12 tambah 10? Betul, 22. Bukan, berarti ya. 13 tambah 9? 22, bukan juga. 14 tambah 9? 23, bukan juga. 15 tambah 10? Nah, ini dia jawaban kita. Yang D. Oke? Easy ya. Next, kita ke nomor 8. Oke, ini udah muncul duluan ya. Oke, ini saat titik tumpu digeser 10, jadi ini udah digeser ceritanya, bukan dari soal ya. Tuh. Tapi dia muncul duluan. Nah, kalau ditanya yang mana yang harus seimbang gitu ya, kan ini dia nanya supaya tuas tetap seimbang yang harus dilakukan adalah, oke. Jadi, prinsip seimbang itu kiri sama kanan sama. Ini sama ini dikali yang ini, sama dengan ini dikali yang ini. Nah, tapi kita belum tahu nilai di sini ya. Ini kalau ini benda berarti ini W, berarti yang ini LW. Kita jangan langsung baca yang ini. Saat titik tumpu digeser 10, ini nanti ya. Kita pakai LW yang di sini dulu 20. Nah, kita cari di sini LF-nya. Nih, LF-nya perlu kita cari karena ada yang tidak ada. Oke? Kita cari ya, pakai prinsip kiri sama dengan kanan. W-nya kita masukin 600, LW-nya ingat dipakai yang 20, yang jangan digeser dulu. Ya, supaya kita bisa nyari LF yang awal. Nanti kalau udah digeser, baru bisa kita cari yang harus dilakukan apa supaya seimbang. Oke, kita masukin W-nya 600 kali LW 20, F-nya 300 kali LF. Berarti LF-nya adalah 600 kali 20 dibagi 300, 40 cm. Nah, udah ketahuan ya LF-nya sekarang. Oke, baru kita baca yang di sini. Saat titik tumpu digeser. Oke, dia digeser nih titik tumpunya. Nah, kalau dia adalah tuas golongan, ini tuas golongan berapa? Tumpu di tengah-tengah, golongan 1, betul ya. Jadi kalau tuas golongan 1, ketika tumpu digeser, maka yang berubah ada 2 besaran, yaitu LW dan LF-nya nih, lihat. Jarak di sini kan makin kecil. Sementara jarak ini sama ini makin besar. Jadi LW-nya kita kurangin, jadi 10. LF-nya justru jadi bertambah, jadi 50. Oke. Nah, sekarang kita tinggal cek opsi mana yang betul ya. Karena dia harus seimbang. Kita coba cek dari yang A. Menggeser kuasa sejauh 10 mendekati titik tumpu. Tadinya di sini kuasa 50. Bacanya 50, jangan yang ini lagi ya. Ini kan sudah kondisi yang digeser. Kalau dia digeser sejauh 10 mendekati, seret pindah dia ke sini. Berarti jadi makin dekat dengan titik tumpu, maka jaraknya jadi makin pendek, dikurang ya. Jadi kita cari, masukin opsinya. 600 kali LW-nya, LW yang udah digeser ya, 10. Kemudian F-nya 300, LF-nya kita kurangin tadi, karena makin dekat. 50 kurang 10. 600 kali 10, 6.000. 300 kali 40, 12.000. Sama nggak? Nggak sama. Prinsip seimbang harus sama, kiri sama kanan. Berarti yang A salah. Oke. Sekarang kita cari yang B. Sama juga nih caranya. Kita tinggal masukin ya, menggeser kuasa sejauh 20 mendekati titik tumpu. Jadi nanti LF-nya kita kurangin 20 ya. Kita masukin 600 kali 10, 6.000. F-nya 300, LF-nya kurangin 20 jadi 30. 300 kali 30, 9.000. Beda lagi, nggak sama. Jadi bukan yang ini juga.
Sekarang yang C, menambah kuasa menjadi 350. Menjadi, bukan ditambah dengan 350. Kalau ditambah dengan 350, kamu tambahin 300, tambah 350. Ini menjadi, berarti sudah hasil akhir F-nya. Oke, jadi yang ini F-nya berubah. Oke, kita masukin ya. W-nya 600 tetap. LW-nya pakai yang ini 10. F-nya jadi 350 kan, kita rubah. LF-nya 50, pakai yang ini. Jangan pakai yang ini atau yang ini ya. Ini kondisi yang ini. Oke? Karena yang ini dirubah hanya F. 6.000, ini 17.500. Jauh banget bedanya ya. Makin nggak seimbang. Bukan ini. Oke? Berarti otomatis jawabannya yang D ya. Tapi kita cek. Untuk meyakinkan lagi ya. Ini mengurangi kuasa menjadi 120. Jadi kuasanya dikurangin menjadi 120. F-nya berubah jadi 120. Oke, kita masukin angkanya. W-nya 600 kali 10, 6.000. F-nya 120 dikali 50, 6.000 juga. Nah, ini dia jawaban kita. Inilah yang kondisi seimbang. Oke? Gampang kan? Next, ke soal nomor 9. Oke. Sebuah balok terapung di permukaan air. Jika volume balok berada di atas permukaan air 150 dan massa jenis 1000, maka volume balok oke. Volume balok seluruhnya ya. Jadi ini ada balok, terus ada yang terendam gitu ya, terendam air, ada yang berada di atas permukaan air. Tuh. Nah, yang berada di atas permukaan air ini katanya 150. Kan kalau kita lihat di sini kelihatan ya, ini adalah sepertiga dari seluruhan balok. Tuh kan? Kan kalau kita gambarkan nih, seret garisnya terus di sini lagi. Nah, ini kan sepertiganya kurang lebih ya. Nah, berarti volume balok yang berada di atas permukaan air itu adalah sepertiga dikali volume balok seluruhnya. Tuh ya. Kita nanti mau cari volume balok seluruhnya kan? Pertanyaannya, masukin volume balok di atasnya 150. Kita masukin angkanya. 150 sama dengan sepertiga kali volume balok. Berarti volume baloknya adalah 150 dibagi 1/3. Dibagi dengan pecahan, nanti kan jadi dikali, kemudian dibalik ya, penjemput jadi pembilang dan sebaliknya. Jadi 150 kali 3/1, 450 cm kubik. Oke, gampang ya. Terus buat apa ini 40 kg, 1000 kg itu pengecoh aja ya. Kalau misalnya yang ditanya adalah misalkan gaya angkat ke atas, nah itu dipakai nih ini gaya angkat ke atas ya. Rumusnya kan massa jenis air dikali gravitasi kali volume benda tercelup. Nah, karena ini soalnya cuma minta volume balok, bukan minta gaya angkat ke atas. Oke? Next, ke nomor 10. Ini ada pegas. Semula pada posisi B, kemudian ditarik ke A, lalu dilepaskan sehingga beban bergerak A, B, C, B. Oke. A, B, C, B. Lihat nih dari sini. A, B. Jadi dia begini ya. Terus nanti dia posisinya begini. Terus naik lagi begini. Seperti C. Terus gini, turun. Belum nyampe A lagi. Kalau sampai A lagi, dia jadi satu getaran. Tapi ini belum nyampe A, baru sampai yang B. Kalau nyampenya C, itu namanya setengah. Nah, ini sampai B. Berarti tambahin 1/4 lagi. Jadi, A, B, C, B itu adalah 3/4 getaran. Oke. 3/4 getaran dalam waktu 1,2 detik. Maka periodenya adalah, periode rumusnya adalah waktu dibagi jumlah getarannya. Waktunya udah ketahuan 1,2, jumlah getarannya 3/4. Udah, kita langsung masukin angkanya 1,2 dibagi 0,75. 3/4 itu 0,75 ya. Nah, kalau bingung ini ngebaginya gimana? Kita boleh kalikan dengan bilangan pangkat 10. Nah, sebanyak berapa? Sebanyak di belakang angka yang paling banyak komanya ada berapa? Sorry, di belakang koma yang paling banyak angkanya berapa? Kebalik ya. Ini kan 1 di belakang koma, ini 2. Berarti kita kalinya 100 ya. Jadi, ini kali 100, 120, ini kali 175. 120 bagi 75, 1,6 detik. Tuh. Oke?
Bisa ya, dilihat-lihat lagi. Oke, next kita ke nomor 11. Ini ada gelombang transversal. Kita remind sedikit, gelombang transversal itu gelombang yang satu gelombangnya terdiri dari satu puncak dengan satu lembah. Oke, kalau di sini 3 meter, tuh ini hati-hati, ini 3 meter, ini belum panjang gelombang. Ya, ini adalah jarak. Tuh ya, ini periodenya kan udah ketahuan 0,3. Terus cepat rambatnya, rumusnya cepat rambat kan ini ya, dari periode. Kalau dari frekuensi, lambda kali frekuensi. Kalau ini ketahui periode, kita pakai aja nih. Lambda atau panjang gelombang dibagi periode. Periodenya udah ada, 0,3. Nah, lambdanya belum ada. Ini bukan lambda 3 meter, tapi S, jarak. Tuh, jarak yang ditempuh oleh gelombang. Sementara, definisi panjang gelombang adalah jarak untuk satu gelombang. Jadi, dia cuma sampai sini nih, ini satu gelombang. Set, cuma sampai sini. Gitu. Jadi caranya gimana buat menemukan lambda? Oke, ini kita cari tahu dulu berapa gelombang. Ini ada 1 sampai sini, kemudian ke sini ada 2, sini cuma setengah, nggak ada temennya. Jadi 2,5 gelombang ya. Oke, 2,5 gelombang. Nah, ini periode udah ketemu, 0,3 tadi udah ada di soal. Kita sekarang cari lambda, rumusnya adalah S, jarak ini dibagi jumlah gelombang. S-nya 3, jumlah gelombang 2,5. Oke. Nah, berapa nih 3 bagi 2,5? Nggak usah dicari, ini begini aja. Kita langsung masukin ke rumus yang ini. Oke, kita masukin. Berarti boleh juga ditulis seperti ini ya, lambda dibagi T. Kita masukin lambdanya 3 per 2,5. Periode itu kan 0,3. Kalau dijadiin pecahan biasa, jadi 3 per 10 ya. 0,3 kan 3 per 10. Jadi dibagi 3 per 10. Nah, kalau di matematika tahu ya, pembagian dengan pecahan biasa. Ini jadi kali, nanti yang ini dibalik. Jadi penyebut adalah pembilang, pembilang sebaliknya. Jadi gini deh, ya, 3 per 2,5 dikali 10 per 3. 3-nya coret, atas bawah. Tinggal 10 per 2,5 adalah 4 meter per second. Oke? Tuh, bisa ya. Karena kalau kamu cari nanti 3 bagi 2,5, terus koma-komaan lagi. Habis itu nanti yang koma-komaan dibagi koma-komaan, nanti bingung. Tuh, jadi yang enak kita coret-coret aja. Sip. Next, ke 12. Oke, ini lensa ya. Menggunakan kacamata berkekuatan min 1,5. Ini Iwan. Joko min 2. Oke. Berarti kalau min, kacamatanya adalah kacamata negatif atau lensa cembung. Ya. Nah, perbandingan titik jauh penglihatan Iwan dan Joko. Oke. Titik jauh itu adalah punctum remotum atau PR. Bukan PR pekerjaan rumah ya. Punctum remotum itu adalah titik jauh. Nah, PR-nya si Iwan kita bandingkan dengan PR-nya Joko. Gitu kan. Kita mau carinya itu ya, jangan kebalik, jangan Joko banding Iwan, nggak boleh, soalnya meminta kita membandingkan antara Iwan dan Joko. Walaupun ngebanding-bandingin orang itu katanya nggak baik ya, tapi ini bukan ngebanding-bandingin orang, tapi banding-bandingin kacamatanya orang. Oke. Nah, rumusnya kekuatan lensa pada lensa cekung adalah min 100 per PR. Ya. Tuh, PR-nya pakai satuan cm, jadi min 100 per PR. Oke, sekarang kita masukin ke Iwan dulu. Kita cari ya. P-nya min 1,5 kan, sama dengan min 100 per PR. Berarti PR-nya, ini negatif sama negatif langsung coret ya. Habis, jadi 100 per 1,5. Tuh, ini juga nggak usah dicari, karena nanti kita mau bandingin. Oke, jadi biarkan saja seperti ini. Sekarang kita cari PR-nya Joko. Sama juga caranya ya. Jadi, masukin angkanya min 2, ini min 100 per PR. Minnya sama-sama negatif, di sini boleh coret, jadi tinggal 100 per 2. Nggak usah dibikin 100 per 2 kan gampang, 50, nggak usah. Ya, biarkan aja, kita mau bandingin. Nanti kita mau coret-coret soalnya di berikutnya. Oke, sekarang kita bandingin. PR Iwan banding Joko. Kita masukin angkanya 100 per 1,5 banding 100 per 2. Nah, ini kayak tadi ya.
Jadi ini jadi kali, kemudian dibalik. Jadi 100 per 1,5 dikali 2 per 100. 100 sama 100, coret. Jadi tinggal 2 banding 1,5. Loh, kok nggak ada? Nah, sabar ya. Ini komanya kita hilangkan dengan cara apa? Ini kita kali dengan 2. Oke, kita kali 2. Ya, menghilangkan koma, kita kali 2. Jadi 2 dikali 2, 4. 1,5 kali 2, 3. Jadi jawabannya ada kan sekarang? Yang D. Oke, gampang kan? Next, ke nomor 13. Dua buah elektron terpisah sejauh 12 mm. Oke, ini adalah R1 berarti. Terpisah sejauh berarti kan jarak ya, jarak di antara mereka. Antara elektron satu dengan elektron yang lainnya. 12, oke. Memiliki gaya tolak-menolak. Gaya berarti F. F mana? F1. Karena nanti ada pertanyaan berikutnya. Kedua elektron didekatkan menjadi, tadinya 12 terus dideketin jadi 3, berarti ini R2. Nah, pertanyaannya, maka gaya tolak-menolak kedua elektron berarti F2. Oke, ini hukum Coulomb. Dasarnya hukum Coulomb adalah F sama dengan kakiku remuk-remuk, K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dari rumus ini, kita bisa turunkan rumus perbandingan ini. Nantinya jadi seperti ini. Jadi, F1 per F2 sama dengan R2. Kenapa R2? Karena di sini F sama R posisinya berbanding terbalik. Ya, maksudnya berbanding terbalik apa? Ini yang satu dia di atas, yang ini di bawah. Kalau F sama Q dia berbanding lurus, sama-sama di atas, gitu ya. Sama-sama sebagai pembilang. Kalau ini dia penyebut sendiri. Ya, ini kan F itu sama juga dengan kalau mau kita bikin pecahan ya. Ini F per 1, jadi penyebutnya tuh 1. Oke, jadi posisi di bawah sejajarnya R adalah 1, bukan F. Makanya ini jadi berbanding terbalik, jadi ini kebalikannya. F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat. Karena di sini asalnya kuadrat. Jadi nggak boleh ditinggalin kuadratnya ya. Per R1 kuadrat. Tinggal masukin angkanya. Oke, kita masukin. F1 0,24, F2 yang dicari, R2-nya 3 kuadrat, R1-nya 12 kuadrat. Sekarang kita hitung. Ini 3 kuadrat kita bikin 9, 12 kuadrat adalah 144. Kali silang ya, ini kali ini, bagi sisanya. Jadi F2 adalah 0,24 kali silang dengan 144 per 9. Coba dihitung, jawabannya 3,84. Nggak ada nih di opsinya. Tuh ya. Jadi mungkin opsinya perlu ada ralat sedikit biar ada jawabannya. Atau biar ada jawabannya ya ganti angka di sini. Oke. Ini kalau tadi saya memperkirakan kemungkinan si pembuat soalnya ketika menghitung lupa mengkuadratkan. Karena kalau lupa dikuadratin ada jawabannya. Coba aja. Tapi nggak bisa kita pakai nggak dikuadratin. Ya. Karena memang aturan mainnya R ini harus kuadrat. Oke. Next ke 14. Oke, ini rheostat ya. Tuh, jadi untuk mengatur arus yang masuk, ini bisa digunakan sebuah alat namanya rheostat. Jika X digeser menjauhi P. Ini P. Menjauhi berarti ke sini dong ya. Ke kiri dong dia. Ke kiri, ke arah Q. Ya, ke arah Q ini Q ya. Tuh. Nah, kalau ini digeser, ini adalah sumber listriknya, dia ngalir dari sini ya. Ini positif kan? Kutub positif, berarti listrik mengalir dari sini, lewat sini. Nah, karena digeser kan jadi makin panjang. Artinya hambatannya makin besar. Tuh ya. Kalau hambatan makin besar, sesuai hukum Ohm, arusnya makin kecil. Ya, hukum Ohm itu hambatan dengan arus berbanding terbalik. Nanti dilihat lagi teorinya hukum Ohm ya. Nah, kalau arus makin kecil, otomatis listriknya jadi nyalanya kurang terang atau redup. Tuh ya. Tapi kebalikannya nih, kalau misalkan X-nya digeser ke arah P, nih lihat nih. Kalau ke arah P kan kabelnya jadi makin pendek nih.
Dia langsung dari sini langsung ke sini nih ya. Karena ini arahnya gitu, dipotong dikit gitu kan. Nah, oke. Jadi, kita ulang ya. Karena ini digeser ke arah kiri, berarti hambatannya makin besar. Hambatan makin besar, arus makin kecil. Maka lampunya jadi redup. Jadi L1 dan L2 redup dua-duanya ya. Karena ini dipasang secara seri. Jadi apalagi ke sana makin redup. Kalau seri kan seperti itu. Oke. Gampang ya. Ini logik. 15. Pemanas listrik mendidihkan 4 liter air dalam waktu 15 menit pada tegangan 220 volt. Saat terjadi penurunan tegangan, ternyata waktu yang diperlukan 60 menit, lebih lama ya. Berarti tegangan yang dipakai saat itu, dia bilang penurunan, pasti voltasenya lebih kecil. Sayangnya opsinya lebih kecil semua. Jadi kita nggak bisa langsung main jawab, harus ngitung memang ya. Oke, ini dasarnya dari energi listrik, rumusnya adalah VIT. Nah, kalau kita turunkan lagi dari hukum Ohm, I itu adalah V per R. Jadi kita ganti V sama dengan V per R ya, si I-nya. V dikali V, ini berarti kan V kuadrat ya. Nih, V kuadrat. Maka dari rumus ini kita bisa pakai menurunkan ke rumus yang ini. V kuadrat dikali T. R-nya nggak usah diabaikan saja karena kan nggak ada arus ya. Yang ada cuma tegangan sama waktu. Jadi V kuadrat dikali T. Maka V1 kuadrat dikali T1 adalah sama dengan V2 kuadrat dikali T2. Tinggal masukin rumusnya, angkanya ya. V1 220 kuadrat kali 220 kuadrat, boleh juga ditulis seperti ini, dikali waktunya 15, V2 kuadrat kali 60. Maka V2 kuadrat adalah 12.100. Berapa 121? 11 ya, 0, jadi 110 volt. Gampang kan? Oke, teman-teman, ya. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga teman-teman bisa belajar dengan lebih baik. Kalimat positif itu memberikan energi positif, begitu pula sebaliknya. Karenanya, berkata-katalah yang baik. Kelas IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.